Shalom, selamat pagi anak-anak ibu kelas 2B. Apa kabar kalian semua anak-anak ibu? Ibu berharap kalian semua tetap dalam keadaan sehat dan selalu bersemangat ya dalam mengikuti pembelajaran hari ini. Ya, kita kembali lagi belajar ya anak ibu. Hari ini kita belajar pendidikan agama Katolik dan budi pekerti tentang Yesus dipersembahkan di Bait Allah. Nah, sebelum kita memulai pembelajaran kita, mari kita berdoa. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Tuhan Yesus yang Maha Baik, terima kasih atas cinta-Mu kepada kami. Hari ini kami mau mempersembahkan seluruh hidup kami kepadamu. Terima kasih ya Tuhan, terimalah doa kami dengan pengantaran Kristus Tuhan kami. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Nah, anak ibu, adapun yang menjadi tujuan pembelajaran kita yang pertama, berani mempersembahkan diri kepada Tuhan dengan cara rajin berdoa, belajar di sekolah dan di rumah, mengikuti sekolah minggu atau PIA, dan membantu teman atau orang lain yang kekurangan dan membutuhkan bantuan. Yang kedua, menghargai dan menghormati manusia sebagai ciptaan Tuhan dengan tidak membeda-bedakan agama, suku, bahasa, atau adat istiadat. Nah, anak ibu, Yusuf dan Maria mempersembahkan Yesus di Bait Allah sesuai dengan kebiasaan orang Yahudi. Yesus adalah orang Yahudi, maka ia wajib hidup sesuai dengan kebiasaan dalam masyarakatnya. Kebiasaan orang Yahudi yaitu setiap anak laki-laki yang berusia 8 hari wajib dipersembahkan kepada Allah. Sebagai tanda persembahan mereka kepada Allah, mereka membawa sepasang burung merpati atau burung tekukur. Pada waktu dipersembahkan kepada Allah, Yesus disambut oleh Simeon dan Hana, 2 orang saleh di hadapan Allah. Mereka selalu berdoa di Bait Allah di Yerusalem ya. Yang pertama menyambut Yesus itu adalah Simeon dan Hana ya. Pada waktu dipersembahkan ya kepada Allah, Simeon dan Hana yang pertama kali menyambut Yesus, 2 orang saleh di hadapan Allah. Nah, pembaptisan bayi selalu dilakukan dalam keluarga Katolik. Dengan dibaptis, seseorang secara resmi diterima dalam gereja Katolik. Dalam pembaptisan ada banyak simbol yang dipakai seperti air, lilin, kain putih, dan minyak krisma. Orang tua melaksanakan kewajiban agama Katolik. Orang tua juga membawa kita ke gereja untuk berdoa dan bersyukur kepada Tuhan yang Maha Baik. Kita diajak untuk mempersembahkan diri kepada Tuhan. Kita diajak untuk memuliakan Tuhan dalam perayaan Ekaristi. Kita diajak untuk selalu berbagi dengan orang lain. Nah, mari kita mendengarkan peristiwa Yesus dipersembahkan di Bait Allah. Dan ketika genap 8 hari dan ia harus disunatkan, ia diberi nama Yesus, yaitu nama yang disebut oleh malaikat sebelum ia dikandung ibunya. Dan ketika genap waktu pentahiran, menurut hukum Taurat Musa, mereka membawa dia ke Yerusalem untuk menyerahkannya kepada Tuhan. Seperti ada tertulis dalam hukum Tuhan,
semua anak laki-laki sulung harus dikuduskan bagi Allah. Dan untuk mempersembahkan korban menurut apa yang difirmankan dalam hukum Tuhan, yaitu sepasang burung tekukur atau 2 ekor anak burung merpati. Adalah di Yerusalem seorang bernama Simeon. Ia seorang yang benar dan saleh yang menantikan penghiburan bagi Israel. Roh Kudus ada di atasnya, dan kepadanya telah dinyatakan oleh Roh Kudus bahwa ia tidak akan mati sebelum ia melihat Mesias, yaitu Dia yang diurapi Tuhan. Ia datang ke bait Allah oleh Roh Kudus. Ketika Yesus anak itu dibawa masuk oleh orang tuanya untuk melakukan kepadanya apa yang ditentukan hukum Taurat, ia menyambut anak itu dan menatangnya sambil memuji Allah. Katanya, "Sekarang Tuhan, biarkanlah hamba-Mu ini pergi dalam damai sejahtera, sesuai dengan firman-Mu. Sebab mataku telah melihat keselamatan yang daripada-Mu, yang telah Engkau sediakan di hadapan segala bangsa, yaitu terang yang menjadi penyataan bagi bangsa-bangsa lain, dan menjadi kemuliaan bagi umat-Mu Israel." dan bapa serta ibunya amat heran akan segala apa yang dikatakan tentang Dia. Lalu Simeon memberkati mereka dan berkata kepada Maria, ibu anak itu, "Sesungguhnya anak ini ditentukan untuk menjatuhkan atau membangkitkan banyak orang di Israel, dan untuk menjadi suatu tanda yang menimbulkan perbantahan, dan suatu pedang akan menembus jiwamu sendiri, supaya menjadi nyata pikiran hati banyak orang." Lagi pula di situ ada Hana, seorang nabi perempuan, anak Fanuel dari suku Asher. Ia sudah sangat lanjut umurnya. Sesudah kawin ia hidup 7 tahun lamanya bersama suaminya. Dan sekarang ia janda dan berumur 84 tahun. Ia tidak pernah meninggalkan bait Allah dan siang malam beribadah dengan berpuasa dan berdoa. Dan pada ketika itu juga datanglah ia ke situ dan mengucap syukur kepada Allah dan berbicara tentang anak itu kepada semua orang yang menantikan kelepasan untuk Yerusalem. Dan setelah selesai semua yang harus dilakukan menurut hukum Tuhan, kembalilah mereka ke kota kediamannya, yaitu kota Nazaret di Galilea. Anak itu bertambah besar dan menjadi kuat, penuh hikmat dan kasih karunia Allah ada padanya. Nah anak ibu, untuk tugasmu ini dia ya, latihan 1-5. Yang pertama, apa yang dilakukan oleh Yusuf dan Maria setelah Yesus berusia 8 hari. Yang kedua, untuk apa Yesus dibawa ke rumah Tuhan. Yang ketiga, siapa yang menerima Yesus di rumah Tuhan? Yang keempat, apa yang dipersembahkan oleh Yusuf dan Maria di rumah Tuhan? Yang kelima, apa yang dikatakan Simeon? Ini tugas kamu ya nak. Catat soalnya lalu jawab dengan baik. Nah, renungan untuk kita, rajinkah aku mempersembahkan diri kepada Tuhan? Mari kita bertanya untuk diri kita sendiri. Nah, untuk diingat,
Yesus dipersembahkan di bait Allah pada usia 8 hari. Ingat ya nak, Yesus itu dipersembahkan di bait Allah pada usia 8 hari. Nah, untuk menutup pertemuan kita, mari kita tutup dengan doa. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Tuhan Yesus yang baik, terima kasih atas penyertaan-Mu. Semoga apa yang kami dapat hari ini berguna bagi kami dalam membangun diri kami. Sadarkanlah diri kami agar kami selalu mempersembahkan diri kami kepadamu. Terima kasih ya Tuhan, terimalah doa kami dengan pengantaran Kristus Tuhan kami. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus.